Salam Pancasila. Semoga anak-anak kelas 10 tetap semangat untuk belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada semester ini kita akan mempelajari elemen Pancasila. Karena Pancasila merupakan pilar utama dan pilar pertama kebangsaan Indonesia. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar mendalami apa makna Pancasila. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tahukah kita bahwa Pancasila itu sebenarnya diri kita sendiri? Tentunya anak-anak punya pertanyaan. Diri kita yang bagaimana dan mengapa kita disebut Pancasila? Diri kita yaitu ucapan, sikap, dan perilaku atau tindakan kita sehari-hari. Tentunya yang bernilai positif, baik, dan menjadi harapan masyarakat. Atau segala ucapan, sikap, dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Baik di mata masyarakat, baik untuk diri pribadi, baik juga di mata Tuhan Sang Pencipta. Itulah nilai-nilai Pancasila. Itulah Pancasila yang sejati. Maka dari itu, Pancasila itu tidak diciptakan, tetapi digali. Nah, Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri bangsa ini. Nah, tentunya anak-anak harus paham tentang sejarah perumusan dasar negara Pancasila. Karena sejarah itu penting. Pancasila dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia utamanya perlu kita analisis bagaimana proses terjadinya, bagaimana proses kemunculannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai sejarah Pancasila pada masa Majapahit atau pada masa Nusantara Lama. Dengan ditemukannya kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular yang di dalamnya mengajarkan Pancasila Krama. Nah, kemudian ada kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Nah, tentunya hal itu merupakan bukti sejarah bahwa sebenarnya roh Pancasila atau spirit Pancasila itu sudah ada menyatu dalam pribadi, hidup ya di dalam kehidupan masyarakat saat itu. Zaman Nusantara Lama, zaman Majapahit. Nah, tentunya kita tidak asing dengan kerajaan Majapahit karena kita memang berasal ya. Indonesia yang sekarang ini berasal dari sana. Ada kaitannya dengan sejarah. Nah, kita sebagai generasi sekarang seharusnya pandai bersyukur ya, cerdik, cendekiawan ya. Mari kita pelajari secara mendalam bagaimana rumusan dasar negara menurut para pendiri bangsa ini. Nah, ada 3 tokoh sentral, yaitu pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Soekarno. Ketiga tokoh pendiri negara tersebut memang terpilih. Beliau menyampaikan rumusan dasar negaranya di depan sidang BPUPKI sebelum Indonesia merdeka, karena saat itu bangsa kita sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan, merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, jadi kita bangsa Indonesia sejak zaman Nusantara Lama ini sebenarnya merupakan bangsa yang kuat. Tetapi sejak kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ini, kita butuh ketegasan, kita butuh eksistensi, kita butuh dasar negara yang kuat, kita butuh ideologi, yaitu Pancasila. Nah, apa pendapat Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno? Nah, jadi pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 itu merupakan masa sidang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Anak-anak tentunya sudah tahu. BPUPKI akronim dari kata Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokuritsu Sunbi Cho Sakei.
atau BPUPKI dalam bahasa Indonesia, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu ada intervensi atau campur tangan Jepang karena Jepang pernah menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun ada satu hal penting yang patut kita perhatikan di sini. Kemerdekaan yang kita raih bukan hadiah dari pemerintah Jepang, melainkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemerdekaan yang kita raih sampai saat ini adalah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga mencapai titik temu, jadilah Indonesia merdeka dan berdaulat. Nah, Jepang hanya sebagai alat ya, sebagai media yang dipakai oleh Tuhan untuk ini supaya Indonesia itu punya greget atau punya semangat ya. Ada nilai-nilai positif yang dapat kita peroleh dari penjajahan ya, penjajahan oleh bangsa Eropa maupun Jepang menjajah Nusantara. Ingat, bangsa Eropa menjajah Nusantara. Jadi kita perlu paham hal ini ya. Kembali ke rumusan dasar negara menurut tiga tokoh sentral. Pertama ada Muhammad Yamin ya, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan rumusan 5 dasar negara ini. Ada 5 dasar negara menurut pandangan Mr. Muhammad Yamin. Pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. 3, peri ketuhanan. 4, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, itulah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin di dalam pidatonya secara lisan di depan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945 giliran Profesor Supomo menyampaikan rumusan dasar negara. Nah, yang tentunya menjadi referensi karena Pancasila itu ada juga berkat jasa pemikiran sumbangsih dari beliau-beliau bertiga dan juga para pendiri bangsa yang hadir saat sidang BPUPKI. Mari kita simak apa pendapat Supomo tentang dasar negara. Yang pertama, persatuan. Nah, pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, hampir sama kan, tetapi Supomo punya pemikiran sendiri. Beliau adalah peletak dasar tentang teori negara persatuan ya. Beliau yang mengemukakan konsep negara integralistik. Jadi integralistik itu menyatu, bersatu di dalam keberagaman. Nah, Indonesia sampai saat ini tetap menerapkan bentuk negara kesatuan. Ingat bahwa secara teoritis bentuk negara itu ada 2, yaitu kesatuan dan yang kedua serikat. Indonesia yang mana? Indonesia menggunakan atau menerapkan bentuk negara kesatuan. Sehingga nama negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. NKRI harga mati. Nah, ini merupakan jargon atau prinsip yang kita pegang sampai sekarang. Penyemangat belajar. Ya, NKRI itu harga mati. Artinya apa? NKRI harga mati itu punya arti tersendiri, yaitu sebuah negara bangsa, bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik dalam NKRI yang proses terbentuknya itu melalui proses yang panjang, memakan waktu yang lama sekali. Ya. Untuk mendirikan NKRI itu butuh pengorbanan jiwa maupun raga, tenaga, waktu, pikiran, ya, spirit, semangatnya, semuanya tercurah untuk
dirikan NKRI. Dari sejak zaman Nusantara lama sampai Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 melalui peristiwa proklamasi. Nah, sebelum proklamasi itu, para pendiri negara merumuskan dasar negara Pancasila, yaitu ketiga tokoh tadi. Nah, setelah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, nah sekarang tiba saatnya kita mendalami bagaimana pemikiran Soekarno yang merupakan yang nantinya setelah sidang BPUPKI, Soekarno berperan sebagai proklamator bersama Bung Hatta. Nah, terkenal dengan tokoh Dwi Tunggal. Ya. Jadi antara Bung Karno dan Bung Hatta, antara Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta itu merupakan simbol persatuan bangsa Indonesia. Nah, kita patut meneladani beliau. Beliau adalah pejuang. Pejuang melalui pemikiran secara diplomasi. Menggunakan akal sehat, menggunakan pemikiran yang matang, bukan dengan otot, ya, melainkan dengan pemikiran yang jernih, pemikiran yang matang. Itulah nilai-nilai keteladanan dari seorang Soekarno bersama Muhammad Hatta yang patut kita jadikan suri teladan. Nah, anak-anak zaman sekarang tentunya tidak boleh kalah dengan beliau, harus lebih hebat lagi karena perjuangan kita tentunya lebih berat. Nah, kalau perjuangan beliau pernah menitipkan pesan kepada generasi penerus Soekarno ya, sebelum beliau mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden RI yang pertama. Apa kata Soekarno? Kutitipkan bangsa dan negara ini padamu. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu, yaitu anak-anak sekarang, lebih berat karena kita menghadapi bangsa sendiri. Apa buktinya? Yaitu ada pemberontakan, ya, ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, atau Gerakan Separatis Aceh. Namun, ya puji Tuhan bisa diatasi setelah melakukan semacam dialog, ya, juga menggunakan ketegasan dari pemerintah Republik Indonesia saat ini. Nah, itu GAM dapat diatasi dan juga para pemberontak ini melakukan audiensi ya, dialog baik-baik. Karena bagaimanapun mereka juga adalah bangsa Indonesia. Kita raih hatinya, mereka juga adalah Indonesia. Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. NKRI harga mati. Maka mari kita menghormati mereka. Tidak hanya Aceh, tetapi juga masyarakat di lain daerah. Nah, di Irian Jaya yang sekarang bernama Papua, ada KKB, kelompok kriminal bersenjata. Nah, kenapa mereka berontak? Nah, tentu ada berbagai faktor. Nah, ya kan? Itu contoh kalau kita sedang menghadapi bangsa sendiri. Ini lebih berat daripada mengusir penjajah. Maka dari itu, anak-anak, mari kita satukan tekad. Hidup berPancasila. Pandang Pancasila sebagai dasar negara. Pandang Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kita ikat dari generasi sekarang ke generasi berikutnya. Pancasila tetap menjadi dasar negara Republik Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Baik, apa kata Soekarno tentang Pancasila? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato tentang Pancasila. Maka dari itu, bangsa Indonesia mengenal Soekarno sebagai kreator. Kreator itu artinya penggali, artinya tokoh yang mengungkapkan ide ya kreasi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Beliau bukan pencipta, melainkan penggali nilai-nilai Pancasila. Mengapa demikian? Karena sebenarnya roh Pancasila atau spirit Pancasila itu sudah ada, sudah hidup jauh sebelum NKRI lahir pada 17 Agustus 1945. Apa buktinya? Zaman Majapahit ditemukannya kitab Sutasoma. Di sana ada ajaran Pancasila Krama yang digagas oleh Empu Tantular, ya kan? Nah, di dalam ajaran Pancasila Krama terdapat 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan yang 5. Masih ingat kan? Nah, ada ahimsa, tidak boleh melakukan kekerasan. Asteya, tidak boleh mencuri. Indriya nigraha,
tidak boleh berjiwa dengki. Amrsawada, tidak boleh berbohong. Terakhir, dhamma, tidak boleh mabuk minum minuman keras. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila pada zaman Nusantara lama. Begitu indahnya. Ya, buah pemikiran para pujangga Majapahit. Ya, beliau Empu Tantular, juga ada Empu Prapanca di dalam kitab Negara Kertagama. Juga mengemukakan nilai-nilai Pancasila, meskipun rumusan kalimatnya tidak sama dengan pemikiran dari Mr. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tetapi paling tidak, ketiga tokoh pendiri bangsa ini, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno itu sedikit banyak terinspirasi oleh spirit Pancasila pada zaman Nusantara lama. Pasti itu. Mengapa demikian? Ikatan batin ya, ikatan batin dari generasi ke generasi berikutnya itu sangat kuat. Kita, generasi sekarang, tentunya cinta NKRI, cinta tanah air dan bangsa. Ini merupakan bentuk semangat nasionalisme. Maka anak-anak zaman sekarang, saya menasehati supaya kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Jangan mau diadu domba. Jangan mau diprovokasi oleh orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Maka dari itu kita harus waspada. Waspada terhadap para provokator yang haus akan kekuasaan. Maka dari itu kita sebagai pendidik, kita sebagai peserta didik, ya, utamanya anak-anak yang saat ini sedang menempa ilmu pengetahuan, mari kita bersatu padu, mari kita duduk bersama, mari kita belajar bersama, kita hebat bersama. Indonesia hebat. Bukankah sekarang dengan prinsip deep learning atau pembelajaran bermakna itu mendukung tujuan untuk mencapai anak Indonesia hebat, ya. Jadi salah satu cita-cita tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana bangsa itu bisa cerdas? Didukung oleh anak-anak Indonesia hebat, sehat, kuat, punya motivasi dan spirit meraih masa depan yang gemilang, ya. Prestasi untuk Anda semua. Nah, kembali ke pemikiran Soekarno. Setiap tanggal 1 Juni tepat di mana Bung Karno berpidato tentang Pancasila. Maka pemerintah menetapkan bahwa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Apa ide Soekarno tentang Pancasila? Mari kita simak. Nah, ada 5 sila sebagai dasar negara menurut pemikiran atau pandangan Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia ini menunjukkan adanya spirit atau semangat kebangsaan. Nasionalisme Indonesia. Apa itu? Semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Siapa yang bisa menunjukkan semangat? Ya kita semua. Harus semangat cinta tanah air dan bangsa. Membela bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara. Apa yang bisa kita lakukan? Belajar salah satunya. Belajar rajin dan tekun, menempa ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk bekal kita di dalam meraih cita-cita di masa depan. Demi Indonesia Jaya. Nah, itu pesan Bung Karno. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Internasionalisme atau perikemanusiaan. Nah, ini merupakan sifat nasionalisme bangsa Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, tetapi tetap menghormati bangsa lain. Ini namanya internasionalisme atau perikemanusiaan. Ya, sifat-sifat humanistik, ya, berperikemanusiaan atau dalam bahasa Jawa ngewongke wong. Dalam bahasa Indonesianya memanusiakan manusia orang lain. Mari kita toleransi, kita hargai orang lain. Karena apa alasannya? Kita adalah makhluk monodualistik. Satu sisi kita sebagai makhluk pribadi, makhluk individu. Tetapi di sisi lain kita adalah makhluk sosial. Apa artinya? Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya sekarang ini, belajar. Belajar itu butuh pembimbing. Belajar itu butuh tuntunan. Selagi kita mencari data di internet, ya kan?
materi yang kita ambil dari internet. Internet itu informasi, materi yang diupload ya di internet atau di YouTube, itu pun juga hasil karya orang lain, hasil belajar orang lain. Nah, seperti ini contohnya. Anak-anak sedang nonton video di YouTube ini tentang Pancasila. Ini hal positif. Lanjutkan saja. Sepanjang itu digunakan untuk tujuan positif, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya apa? Kita menjadi bangsa yang cerdas. Kita tidak mudah dibodohi oleh bangsa lain. Jadilah bangsa yang kuat. Jadilah pribadi yang kuat. Dan tahan bantingan. Ya, anak-anak semangat belajar. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, masih menurut pandangan Soekarno, yaitu mufakat atau demokrasi. Ingat, mufakat merupakan nama lain dari sepakat, setuju, seia sekata, seide. Nah, maka dari itu kita harus paham ya. Kita menyamakan persepsi bahwa mufakat merupakan kesepakatan yang diperoleh di antara para warga atau beberapa orang, ya, para tokoh penting. Misalnya para pendiri negara ini sedang bermufakat, apa dasar negara kita? Mereka bermufakat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Mereka bermufakat itu dengan suasana batin, olah batin, bukan dengan pemungutan suara. Ingat, dalam demokrasi khas Indonesia kita mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu nilai yang utama. Baru kalau tidak dicapai kata sepakat atau mufakat, kita laksanakan pemungutan suara atau yang disebut dengan istilah voting. Nah, seperti pemilu presiden, itu voting. Diambil suara terbanyak. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, itu juga diambil suara terbanyak. Lalu pemilihan bupati dan wakil bupati. Ada pemilihan kepala desa. Semuanya menggunakan sarana pemilu. Ya kan, voting. Karena apa? Tidak mungkin sejumlah besar bangsa Indonesia itu berkumpul di satu tempat untuk bermusyawarah. Nah, supaya efektif memakai voting yang dikemas dalam bentuk pemilihan umum khas Indonesia. Pemilihan umum khas Indonesia itu prinsipnya luber dan jurdil. Apa itu? Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk membuktikan semua itu tidak mudah loh ya, butuh perjuangan. Anak-anak dalam pemilu, ingat ya, pemilu no suap. Pemilu itu harus bersih, murni dari hati kita. Siapa yang akan kita pilih? Ya itulah yang sesuai dengan hati nurani kita. Siapapun yang terpilih, kita dukung. Kita sudah bersemangat memilih tokoh ini adalah pilihan saya, sesuai hati nurani saya. Saya tidak perlu disuap. Saya tidak perlu menerima amplop untuk memilih tokoh itu. Kalah atau menang dalam pemilu, ya kita serahkan saja kepada Forum Rakyat Indonesia. Kalau menang ya puji Tuhan, kalau kalah ya puji Tuhan. Kita tetap bersyukur. Dalam pemilu itu pasti ada yang kalah dan menang. Harus siap kalah dan siap menang. Baik yang dipilih maupun yang memilih. Nah, itulah demokrasi. Indah bukan? Nah, kita harus tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Toh mereka yang kita dukung itu juga ingin punya cita-cita baik untuk bangsa Indonesia. Makanya mereka tokoh-tokoh yang mengajukan diri dalam pemilu, ya kita dukung, kita beri apresiasi. Gitu. Kita tidak perlu mengharapkan imbalan berupa uang dari para tokoh yang akan tampil di depan di RI1. Kita dukung 100%. Kita mendukung pemerintah 100%. Demi apa? Stabilnya jalannya negara kesatuan Republik Indonesia. Demi apa? Demi kelancaran roda pemerintahan Republik Indonesia. Kita dukung, ya. Indonesia itu hanya satu nahkoda. Ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar, biar satu nahkoda saja, kita penumpangnya. Ya kan? Maka kita harus mendukung pemerintah. Apapun kebijakan pemerintah, mari kita dukung. Jika ada yang kurang berkenan, ya sampaikan kritik dengan baik-baik. Ya, masyarakat kan punya hak untuk mengajukan aspirasi pada pemerintah. Boleh itu, asalkan disampaikan dengan baik-baik, bukan dengan demo, dengan kekerasan, dengan anarki. Tidak seperti itu.
Demokrasi itu menghendaki perdamaian, audiensi, dialog dari hati ke hati, duduk bersama, belajar bersama, hebat bersama. Itulah demokrasi yang dikehendaki oleh Soekarno, salah satu tokoh pendiri bangsa kita yang ikut memberikan andil di dalam merumuskan dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Berikutnya, ada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini rumusan dasar negara yang keempat menurut Soekarno. Kesejahteraan sosial identik dengan keadilan sosial pada sila kelima Pancasila. Ya kan? Nah, dalam kehidupan sosial itu tentunya ada yang namanya kesejahteraan. Sekali lagi, dalam kehidupan sosial pasti ada kesejahteraan. Pendiri negara kita, pemikiran mereka itu sedikit banyak dipengaruhi oleh paham atau teori negara kesejahteraan, ya, welfare state, ya, negara kesejahteraan atau social service state. Ya, paham negara kesejahteraan itu ternyata juga cukup mempengaruhi pemikiran para pendiri bangsa kita untuk merumuskan dasar negara. Nah, yang terakhir, sila kelima menurut Soekarno, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu menurut pandangan Soekarno ada pada sila kelima. Tapi kita harus paham loh ya, bahwa Soekarno bukan berarti mengesampingkan prinsip ketuhanan, melainkan beliau juga melakukan olah batin mendalam. Maka kita patut mengapresiasi, menghormati pendapat beliau, karena beliau juga berjasa di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buktinya apa? Yang membacakan proklamasi kan Soekarno. Yang menandatangani teks proklamasi kan Soekarno dan Muhammad Hatta, ya kan? Nah, proklamasi itu adalah buah perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman Nusantara lama sampai saat itu. Ya, sambung menyambung menjadi satu prinsip meraih cita-cita Indonesia merdeka dan berdaulat. Akhirnya kita berhasil menjadi negara merdeka melalui peristiwa proklamasi. Nah, proklamasi kemerdekaan. Sebuah pernyataan bangsa Indonesia bahwa sejak saat itu kita bebas dari belenggu penjajahan dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kesimpulannya, Soekarno mengemukakan pandangannya meliputi 5 dasar negara ini. Pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. 3, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat rumusan dasar negara yang resmi. Di mana kita bisa menemukan? Di dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan itu bagian pertama dari Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam naskah pembukaan terdapat rumusan dasar negara yang kita sebut dengan Pancasila. Memang di dalam pembukaan tidak tertulis secara eksplisit, ya, secara konseptual tulisan Pancasila. Tetapi di alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang sah dan benar, resmi, dan sampai sekarang tetap kita pegang. Apa buktinya? Dalam setiap upacara ada pembacaan Pancasila. Itu sumbernya dari pembukaan UUD 1945. Bagaimana bunyinya? Nah, ini penggalannya ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan,
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas kan bahwa rumusan Pancasila ternyata ada di dalam naskah pembukaan UUD 1945. Anak-anak, renungkan dengan baik, semoga tetap semangat meraih prestasi demi masa depan bangsa Indonesia. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pada kolom komentar di YouTube ini, yaitu pada channel Sugeng Pro Pancasila. Akan kami beri apresiasi, akan kami jawab langsung melalui kolom komentar. Anak-anak yang berbahagia, dimanapun berada, Anda adalah generasi penerus bangsa. Anda adalah anak Indonesia hebat. Kami siap mengantar Anda meraih masa depan gemilang. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan dan tetap semangat belajar meraih prestasi. Salam Pancasila!